Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, jumpa lagi di Leko TV. Semangat dan optimis selalu, jangan lupa subscribe, like dan komen, saksikan tayangan berikut ini. KPU Polewali Mandar melaksanakan debat pertama Pilkada Polman 2024 di Gedung Gadis dan berlangsung meriah dan memanas. Kesempatan pertama paslon nomor urut 4 dipersilahkan untuk bertanya kepada paslon nomor urut 1. Menurut paslon nomor urut 1, apa langkah strategis yang harus kita lakukan terkait investasi cryptocurrency atau mata uang digital untuk masyarakat di Kabupaten Polewali Mandar? Terima kasih. Ya, terima kasih. Tentu kalau kita berbicara investasi, tentu sebagai pemerintah daerah, insya Allah kalau kami terpilih dikasih amanah oleh masyarakat Polewali Mandar adalah bagaimana investasi bisa masuk di daerah kita dengan tentu bagaimana kita kasih seluas-luasnya untuk masuk, tidak terlalu banyak hambatan, terutama persoalan izin. Di Polewali Mandar ini kalau persoalan digital saya kira memang belum terlalu maksimal di Polewali Mandar, karena penggerak perekonomian kita itu terfokusnya di 4 sektor itu, pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Tetapi insya Allah tentu ini persoalan kualitas layanan internet yang saya kira masih belum merata di daerah kita. Kita harus memberikan penguatan kapasitas. Dalam beberapa hal saya sepakat untuk mengundang masuk dan datangnya investasi untuk membuka dan mengakses penghasilan pendapatan lebih. Hanya yang ingin saya tambahkan adalah cryptocurrency merupakan sebuah instrumen investasi di luar dari instrumen investasi umumnya seperti deposito, reksadana, dan lain-lain. Sehingga dengan bonus demografi, usia produktif masyarakat Polewali Mandar agak disayangkan kalau tidak lebih cepat dikenalkan dengan instrumen investasi cryptocurrency atau mata uang digital. Bagaimana meningkatkan kesejahteraan para petani kita yang saya lihat semasa kampanye Pak 02 ini hanya menyampaikan bahwa yang pedagangnya aja yang sejahtera, tetapi petani kita kurang sejahtera. Apa strategi Bapak supaya kesejahteraan petani kita di Kabupaten Polewali Mandar bisa juga sejahtera? Bahwa Kabupaten Polman ini adalah daerah agraris, ya, bukan daerah industri. Jadi titik berat kita bagaimana agraris, anggaran itu dikedepankan di sektor pertanian. Untuk meningkatkan produksi pertanian itu tentu kita harus memahami bagaimana pola tanam pertanian, bercocok tanam. Itu pertama, paling tidak produksi kita ini yang tadinya sekarang paling tinggi 6 ton. Pertama, bagaimana mekanisasi pertanian, alat pertanian yang modern. Terus bagaimana kita mendapatkan benih yang bagus, khususnya di padi itu, dan cara tanam, pola tanam. Dan kedua, pada saat tanam serentak itu juga yang kadang terlupakan. Tetapi mungkin saya mau menambahkan bahwa sekarang itu kalau mau meningkatkan kita punya kesejahteraan para petani kita, tentu harus ada beberapa pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan teknologi yang tidak bisa kita pungkiri sekarang, karena kalau kita pakai pendekatan teknologi tentu ini akan lebih efisien dan lebih efektif dalam peningkatan produksi pertanian kita. Yang kedua adalah bagaimana peningkatan infrastruktur, terutama kita lihat jalan-jalannya, jalan tani, terus jembatan, terus gudang penyimpanan pasca panen yang sangat dirasakan oleh masyarakat kita di Kabupaten Polewali Mandar. Kesempatan diberikan kepada paslon nomor urut 2 untuk melontarkan pertanyaan. Baik, Pak Kiai, tenang saja. Iya, pertanyaannya gampang dan ini tentunya masalah umum. Bagaimana Pak Kiai menangani sampah yang belum tertangani di Polman? Itu Pak. Terima kasih. Sampah adalah satu masalah yang
ada di Polewali Mandar. Kalau kita googling, tulis masalah apa, pasti masalahnya nomor 1 sampah. Dan kami akan menyelesaikan masalah sampah ini dengan 3 tahap. Tahap yang pertama saya sebut dengan jangka pendek. Yang ada di depan mata kita sekarang ini, itu harus diselesaikan dalam waktu 100 hari masa kerja. Harus bisa diaktifkan TPA. Tapi TPA yang diaktifkan ini bukan tempat pembuangan akhir selama ini yang terjadi, tapi adalah tempat pengelolaan akhir. Yang kedua adalah jangka menengah. Di hampir seluruh kecamatan di Polewali Mandar ini ada TPS 3R. Sekarang itu tidak dimanfaatkan, mestinya itu dimanfaatkan. Dan sekarang ada pengolahan namanya magot. Sampah itu bisa dikelola dengan cara budidaya magot. Magot bisa memakan sampah 2 kilo per 1 ulat. Jadi ini jangka menengahnya. Sementara jangka panjangnya adalah memberikan edukasi kepada rakyat Polewali Mandar untuk menangani sampah secara bersama-sama. Karena bukan hanya persoalan pemerintah, tetapi persoalan kita secara bersama-sama. Terima kasih apa yang disampaikan tadi itu cukup bagus, ya. Jangka pendek, jangka menengah. Tapi saya tambahkan bahwa yang terpenting bahwa bagaimana kita bekerja menyampaikan ke DPR supaya tata ruang segera dibahas untuk di Satoko itu. Di sana ada TPA akan dibangun, tinggal tata ruangnya aja perlu dibenahi sekarang ini. Terus kedua, bahwa kalau jangka pendek ini mau ditangani, ini mau dibuang kemana? Karena kalau kita tanam itu akan terjadi pencemaran air tanah, kalau kita bakar itu akan terjadi pencemaran udara. Sehingga untuk menangani jangka pendek ini saya rasa sangat sulit, kecuali itu terjadi pembakaran atau karena mangrove. Kemampuan itu, magup itu, ini kita punya sampah Pak kurang lebih 50 ton per hari. Kami berikan kesempatan kepada paslon nomor urut 3 untuk bertanya kepada paslon nomor urut 4. Saya tertarik dengan pengembangan ekonomi Polewali Mandar melalui investasi. Sekarang ini kita lihat Polewali Mandar itu defisit anggaran. Kira-kira bagaimana caranya Bapak menyelesaikan defisit anggaran yang terjadi pada hari ini? Kata kuncinya adalah efisiensi dan penghematan. Mengingat kondisi kita defisit, maka harus cerdas, bijak, tepat dalam pengalokasian anggaran ke depannya. Sehingga defisit itu bisa kita tutupi sedikit demi sedikit. Kedua, program yang harus diterapkan harus tepat sasaran, bermanfaat, mempunyai nilai tambah langsung kepada masyarakat. Sehingga tidak jadi anggaran yang mubazir. Kata kuncinya efisiensi dan penghematan. Terima kasih. Tetapi sekarang ini pemerintah daerah sangat sulit mengatur anggaran. Karena hampir seluruh anggaran yang turun itu sudah diatur dari pusat. Sehingga walaupun sekarang ini kita misalnya memiliki 1,6 triliun anggaran kita, APBD kita, tetapi saya mendengar itu hanya bisa dikelola antara 200 sampai 300 miliar saja dari 1,6 itu. Karena itu mau tidak mau harus kita menambah PAD sehingga Kabupaten Polewali Mandar ini bisa mandiri. Coba bayangkan kalau misalnya pemerintah pusat menutup anggarannya, maka Polewali Mandar akan mati. Maka satu-satunya harus ditambah PAD, dan salah satu cara menambah PAD itu adalah melalui investasi. Kepada paslon 4, kali ini Anda akan bertanya kepada paslon nomor urut 2. Jadi di Polman saat ini angkatan kerja sekitar 260.000 ya. Dari 260.000 ini 160.000 angkatan kerja kita ini berpendidikan sekolah dasar atau tidak tamat sekolah dasar ya. Apa strategi dari paslon 2 untuk mengatasi kondisi ini? Pertama, untuk mengatasi pengangguran itu paling tidak investasi. Bagaimana investor yang datang ke sini membuka lapangan kerja, dan rata-rata yang bertamat SD itu skill atau sumber daya manusia itu sangat terbatas untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu, sehingga perlu juga sebelum dia mendapat pelatihan di BLK supaya wawasannya kemudian luas. Bahwa yang dibutuhkan adalah bagaimana para tenaga kerja yang
tamatan SD ini ditambah skill dan keterampilannya. Kalau konsep kita adalah bengkel manusia, supaya para tenaga kerja ini bisa bertambah skill dan keterampilannya. Kami akan bertanya ke paslon nomor 3, bagaimana strategi Anda dalam mengembangkan UMKM berbasis digital? Makasih. Pertanyaan misalnya, kenapa Polewali Mandar begitu banyak masyarakat miskinnya? Jawabannya adalah karena memang mereka sengaja dimiskinkan. Dimiskinkan karena tidak diberi akses pendidikan, akses kesehatan, akses teknologi, dan sebagainya. Ini persoalan hulu sebenarnya di Polewali Mandar. Hulunya adalah pendekatan kita kepada hulu itu adalah bagaimana mereka bisa diberikan pelatihan. Akses teknologi, kita sudah mempunyai gerakan menggunakan digital, startup kepada khusus generasi muda kita. Mungkin saya hanya menambahkan saja bahwa UMKM sekarang kalau mau maju tentu harus bisa beradaptasi, terutama karena kemajuan teknologi, tentu harus bisa adaptif, dan salah satu caranya adalah bagaimana kita bisa bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan teknologi yang e-commerce, memberikan penguatan terutama para pelaku UMKM kita untuk bisa bekerja sama, memberikan pelatihan, pendampingan kepada para pelaku UMKM.